Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Solehati Novitasari, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Bidang keahlian hukum saya yakni hukum pidana, khususnya hukum perlindungan perempuan dan anak. Pada mata kuliah ini berfokus pada Student Learning Center, Blended Learning, serta diskusi kelompok dan studi kasus. Untuk mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh semester 6 dengan 2 SKS. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengkualifikasikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, mampu membedakan hukum pidana material dan formil yang berlaku bagi perempuan dan anak, mampu menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan baik oleh perempuan dan anak, serta mampu berargumentasi hukum terhadap persoalan-persoalan hukum pidana perlindungan perempuan dan anak. Adapun mata kuliah ini akan membahas beberapa tema, yakni pertemuan pertama akan membahas tentang kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan akan membahas tentang deskripsi mata kuliah, rencana pembelajaran, metode penilaian, dan kesepakatan kelas. Pertemuan kedua, pengertian perlindungan perempuan dan anak, prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan perlindungan perempuan dan hak anak, serta kewajiban pemerintah. Yang ketiga, pada pertemuan ketiga akan membahas tentang perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan perlindungan dan peranan masyarakat. Pertemuan keempat akan membahas tentang sistem peradilan pidana anak, termasuk asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak, hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pada pertemuan keempat. Pada pertemuan kelima akan membahas tentang diversi, tujuan diversi, proses diversi, serta akan juga membahas kasus-kasus. Yang keenam, acara peradilan pidana anak dan pemidanaannya. Jadi ketika kita bicara tentang acara peradilan pidana anak, lebih pada proses penyidikan sampai pada persidangan. Pertemuan ketujuh, pengertian, kita masuk pada tema KDRT, di mana dalam materi ini akan dibahas tentang asas dan tujuan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban, lalu kewajiban pemerintah dan masyarakat. Pertemuan ke-9 yakni berbicara tentang perlindungan, pemulihan korban dan ketentuan pidana. Pada pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Adapun yang akan dibahas pada sesi kali ini meliputi pengertian, perlindungan saksi dan korban, hak-hak korban, upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan, serta penanganan pelaku tindak pidana perdagangan orang sekaligus dengan ketentuan pidananya. Pada pertemuan 10, tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPO dan peran serta masyarakat dan kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Pada pertemuan ke-11 akan membahas tentang pekerja migran Indonesia, di mana pekerja migran Indonesia merupakan salah satu korban TPPO. Ini adalah rangkaian dari pertemuan ke-9 dan ke-10, di mana pada pertemuan ke-11 ini akan lebih khusus membahas tentang PMI, baik dari asas dan tujuan dari undang-undang dibentuk, hak dan kewajiban pemerintah, serta akan membahas tentang perlindungan terhadap PMI itu sendiri. Pada pertemuan ke-12 khusus akan berbicara tentang perlindungan jaminan sosial, baik itu pekerja PMI pra pekerjanya, setelah bekerja, dan pada saat bekerja. Jadi kalau kita berbicara tentang perlindungan PMI sebelum, pada saat, dan sesudah
Pertemuan ke-13 itu akan membahas tentang perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi. Dan pada pertemuan ke-14 itu akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah dan ketentuan pidananya. Adapun salah satu referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini, saya menggunakan beberapa buku, diantaranya Kebijakan Hukum Pidana yang ditulis oleh Prof. Barda Nawawi Arif, lalu buku dari Deliana Santi yang membahas tentang wanita dan anak di mata hukum. Lalu untuk anak yang berhadapan dengan hukum, saya menggunakan Jamil Nasir, serta tesis saya sendiri tentang sistem pemidanaan dalam memberikan perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum, dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan cara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan dengan tata cara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom. Perkuliahan asinkronus menggunakan WhatsApp Group, sistem e-learning UIJ untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi dengan pemberian tugas secara mandiri ataupun kelompok. Pembelajaran dilakukan selama 16 pekan dengan 14 topik materi, 2 pertemuan UTS dan UAS. Jadi pada pertemuan ke-8 itu adalah pertemuan UTS dan pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik, kita masuk di pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Kalau masih diingat pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Sistem peradilan pidana anak. Oke, saya ingin mengingat kembali, mereview kembali materi yang sudah saya berikan di minggu lalu, pertemuan keempat. Siapa yang masih ingat tentang sistem peradilan pidana anak itu apa? Oke, silakan Mbak Kaisa. Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap pendidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Oke, ya betul sekali. Jadi kalau kita ngomong sistem peradilan pidana anak, itu mulai dari penyidikan, lidik sampai pembinaan ya. Jadi keseluruhan itu masuk yang namanya sistem. Nah, ketika kita ngomong sistem, di dalam sistem itu ada yang namanya diversi ya. Ingat, di dalam sistem peradilan pidana anak itu menganut yang namanya ultimum remedium. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum, begitu ya. Ingat kembali definisi dengan anak berkonflik dengan hukum, anak yang melakukan tindak pidana. Beda dengan ABH, anak berhadapan dengan hukum. Kalau anak berhadapan dengan hukum itu mulai dia saksi, korban, dan juga pelaku. Kalau anak berkonflik dengan hukum itu anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ya. Nah, di dalam diversi ini kalau kita ngomong keseluruhan ya, sistem peradilan pidana anak, diversi itu adalah penyelesaian perkara. Jadi di dalam undang-undang SPPA itu dikenal yang namanya diversi. Ada yang sudah tahu tentang apa itu diversi? Belum? Oke, belum. Kalau kemarin kita sudah ngomong sistem peradilan pidana anak, Mbak Kesa tadi sudah menyebutkan keseluruhan, mulai dari penyidikan sampai pembinaan, begitu ya, pembimbingan. Nah, kita masuk di dalam diversi. Apa sih diversi itu? Diversi itu adalah proses penyelesaian perkara di luar persidangan. Dimana kalau kita masih mengingat di Undang-Undang 3 tahun 1997 pengadilan anak,
itu anak-anak yang melakukan tindak pidana itu akan diproses secara hukum melalui proses peradilan pidana umum gitu ya. Nah, kalau kita ngomong diversi itu di luar pengadilan. Jadi diversi itu kalau bahasa awam ya, bahasa awam itu biasanya mengenal dengan mediasi gitu ya, mediasi. Tetapi kalau di dalam SPPA itu namanya diversi gitu ya, penyelesaian perkara yang awalnya itu melalui peradilan umum itu di luar peradilan gitu ya. Oke, baik, teman-teman, adik-adik sekalian, kalau kita ngomong apa sih tujuan diversi itu? Satu, mencapai perdamaian antara korban dan anak. Ingat, kalau kita masih ingat ultimum remedium gitu ya, anak-anak tidak lagi boleh di penjara. Jadi penjara itu menjadi alternatif terakhir sekali. Kalau memang di dalam jenis-jenis pidana yang disampaikan itu sudah tidak bisa, maka terakhir adalah pidana penjara. Kira-kira itu ya. Lalu menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Nah, ini kapan diversi dilakukan? Diversi itu dilakukan pada setiap tahapan, mulai di tingkat kepolisian gitu ya, di tingkat kepolisian, di penyidikan, lalu ada di penuntutan sampai di persidangan gitu ya. Jadi di tingkat kepolisian ketika proses penyidikan, maka penyidik itu akan mengajak siapa korbannya, apakah ini akan diselesaikan secara diversi atau tidak. Tetapi ingat teman-teman, tidak semua perkara yang dilakukan oleh anak itu bisa dilakukan diversi. Syaratnya untuk bisa dilakukan diversi itu ada dua. Yang pertama, ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Yang kedua, dia bukan residivis. Jadi dia pidananya bukan dalam bentuk pengulangan. Gitu ya, bukan dalam bentuk pengulangan. Jadi diingat, semua perkara boleh didiversi kalau di sistem peradilan pidana anak. Tetapi harus melihat dua syarat itu tadi. Ancaman hukuman tidak lebih dari di bawah 7 tahun dan dia bukan residivis. Oke, sampai di sini paham? Paham. Tadi saya menyampaikan tentang penyidikan. Di dalam penyidikan itu akan penyidik itu akan menanyakan apakah korban mau untuk dilakukan diversi, ya, mau dilakukan diversi atau tidak. Kalau memang dia di bawah ancaman 7 tahun, maka wajib dilakukan diversi oleh kepolisian. Tetapi apakah diversi itu selalu berhasil? Tidak. Ya, ada yang korban tidak mau untuk didiversi. Bagaimana Bu kalau misalkan diversinya tidak berhasil di tingkat penyidikan? Kalau diversi tidak berhasil di tingkat penyidikan, maka proses pemberkasan itu akan sampai ke penuntutan atau kejaksaan. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu dipahami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, Noval dulu, silakan Mas Noval. Izin bertanya terkait diversi. Ini ada semisal seseorang anak berusia 15 tahun, terus di mana seseorang anak ini mencuri handphone. Oke. Terus kenapa mau mencuri handphone? Karena mau mengikuti teman-temannya. Karena teman-temannya memegang handphone semuanya. Terus si korban ini mengalami kerugian kurang lebih 30 juta gitu. Di mana korban ini menolak berdamai. Terus pertanyaannya itu, apabila korban tetap menolak proses diversi, apakah perkara harus tetap dilanjutkan ke pengadilan negeri meskipun tujuan diversi itu melindungi masa depan anak? Iya. Oke. Tadi yang saya bilang Mas Noval, kalau misalkan diversi itu tidak tercapai, maka yang harus dilakukan adalah perkara itu akan tetap lanjut, akan diproses.
Tetapi bagaimana kalau itu berhasil? Maka polisi akan membuat, penyidik akan membuat yang namanya berita acara pemeriksaan untuk diversi. Dan itu 3 hari kemudian akan dikirimkan ke pengadilan. Begitu ya. Jadi pihak penuntut umum juga akan diberitahukan, diinformasikan, lalu di pengadilan juga akan diinformasikan. Begitu ya Mas Noval ya. Jadi kalau misalkan ya bagaimana cara teknik kira-kira begitu ya Mas Noval ya, tekniknya untuk melakukan diversi itu juga perlu keterampilan, sehingga misalkan kalau kerugiannya 30 juta dan korban bisa mengembalikan dengan uang yang 30 juta ya bagaimana tinggal polisinya, penyidiknya itu teknik untuk melakukan diversi itu diperhalus atau bagaimana sehingga korban setuju gitu, sehingga anak ini tidak sampai di penjara begitu ya, tidak sampai lanjut untuk proses di persidangan umum gitu. Oke, ada lagi? Ya, silakan Mbak. Izin bertanya, yaitu dalam proses diversi kendala apa yang sering dihadapi dalam pelaksanaannya? Oke, kalau kita ngomong kendala itu kadang ada yang dari sisi internalnya, dari sisi keluarganya. Kadang ada keluarga itu yang sudah dia emosi terlebih dahulu begitu ya, sudah emosi terlebih dahulu sehingga tidak melihat oh ternyata tindak pidana ini, misalkan tadi kasusnya Mas Noval ya, kasusnya Mas Noval 30 juta dan korban atau keluarga korban siap mengganti dengan uang itu gitu ya. Nah itu yang tidak dipikirkan ketika dia di proses persidangan, dia juga belum tentu akan mendapatkan uang ganti rugi sebanyak yang telah diambil. Itu yang tidak dipahami ya, tidak dipahami oleh korban. Kadang korban itu kan sudah terlalu terlalu emosi, sudah amarah gitu ya. Jadi mereka sudah lanjut, saya tidak butuh uangnya dan lain sebagainya. Itu yang tidak bisa dilihat di situ, dan dia tidak bisa melihat bahwa anak-anak ini masih butuh yang namanya pendidikan dan lain sebagainya. Kalau misalkan nanti dia di lapas ya, kalau misalkan ada pendidikannya atau apanya, itu yang tidak dilihat masa depan si anak ini. Gitu ya Mbak ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, di tahap penuntutan itu juga akan dilakukan diversi oleh siapa? Oleh penuntut umum. Ya, sebelum dilimpahkan ke pengadilan berkas itu, maka penuntut umum wajib yang namanya melakukan diversi. Ditanya dulu. Saya pernah menangani kasus. Jadi ada anak usia 16 tahun. Ingat teman-teman, yang bisa diversi itu adalah anak. Kalau kita ngomong anak, jangan lupa untuk mengingat batas usia anak. Anak itu belum sampai 18 tahun. Kalau sudah 18 tahun itu nggak bisa. Itu ya, 18 tahun itu sudah nggak bisa. Jadi waktu itu saya melakukan pendampingan. Ternyata ketika saya melakukan asesmen kepada anak, ternyata dia sudah pengulangan ketiga. Artinya dia tidak bisa sudah dilakukan diversi. Dia sudah residivis. Dia sudah pernah ditahan 2 kali dengan kasus yang sama dan berbeda wilayah. Sama-sama pencurian tapi wilayahnya berbeda. Yang satunya di Pasuruan, satunya di Probolinggo. Itu yang jadi ketika jaksa minta bantuan saya untuk melakukan asesmen, saya bilang, Bapak mohon maaf ini tidak bisa dilakukan diversi karena ini sudah pengulangan. Karena yang bisa dilakukan pengulangan ketika dia ancamannya di bawah 7 tahun dan dia bukan residivis. Begitu ya. Oke, di penuntutan, di persidangan juga begitu. Adik-adik, di persidangan ketika sudah tidak berhasil, tidak mufakat yang namanya diversi, maka di persidangan sebelum dimulai itu akan dilakukan yang namanya diversi di tingkat pengadilan. Ketika sudah tidak mufakat, maka prosesnya akan dilanjut. Begitu ya. Bagaimana kalau sepakat, maka akan dilakukan namanya berita acara tentang diversi, begitu ya.
Lalu syarat apa yang bisa dilakukan diversi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa diancam dengan pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oke. Proses diversi ini jadi yang dihadapkan nanti itu tidak hanya pelaku dan korban saja. Ya. Tetapi di situ ada keluarga korban, ada keluarga pelaku, ada bapas. Ya. Ada pendamping, ada peksos, ada misalkan dia ada lembaga bantuan hukum, ada lembaga bantuan hukum yang mendampingi. Semua para pihak itu akan dihadirkan, ya, dihadirkan. Lalu ditanya apakah ini akan dilakukan diversi, sepakat untuk dilakukan diversi atau bagaimana, begitu ya. Bila diversi tercapai, maka pejabat yang bertanggung jawab langsung melaporkan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan, gitu ya. Paling lama 3 hari sejak kesepakatan disepakati. Di pengadilan negeri penetapan paling lama 3 hari juga, ya. Setelah adanya penetapan disampaikan ke pembimbing masyarakat, penyidik, penuntut umum atau hakim paling lama 3 hari sejak penetapan, semuanya 3 hari. Jadi misalkan diversinya sepakat di tingkat penyidikan, maka polisi atau penyidik untuk yang melakukan diversi dia harus melakukan pemberitahuan kepada pengadilan, begitu ya. Pengadilan cepat-cepat untuk memberikan penetapan. Jangka waktunya untuk melakukan penetapan itu 3 hari. Nah, dari penetapan itu maka penetapan itu diinformasikan kepada siapa? Penyidik, pembimbing masyarakat, penuntut umum, peksos, keluarga korban, keluarga pelaku, begitu. Nah, saya ingatkan kembali, ketika kita ngomong pelaku untuk anak, itu adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Oke, proses diversi di sini ya sudah dipahami. Oke, bentuk-bentuk perdamaian tadi saya sampaikan, perdamaian dengan atau tanpa kerugian. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian itu ada yang meminta kerugian. Misalkan saya kehilangan sepeda motor, Bu. Tapi sepeda motornya sudah hilang, sudah saya jual misalkan. Sudah untuk bayar SPP anak saya misalkan. Kalau misalkan si pelakunya itu orang kaya, ya sudah kamu kembalikan 5 juta saja. Itu tergantung kesepakatan yang dibuat. Ya, tidak selalu dengan apa yang nilai yang dia hilang, nilai kerugian yang dia alami, gitu ya. Misalkan dia kehilangan tadi Mas Noval 30 juta, ya sudah kalau kamu itu sudah hilang maka saya minta hanya 10 juta, misalkan seperti itu. Atau ada yang tetap dengan 30 jutanya, gitu ya. Lalu yang kedua adalah penyerahan kembali kepada orang tua atau wali. Ingat, di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan bahwa ketika anak yang melakukan tindak pidana dia masih di bawah 12 tahun, maka dia wajib dikembalikan kepada orang tua. Jadi anak yang masih di bawah 12 tahun itu tidak bisa yang namanya dilakukan pidana, diproses, ya. Nanti dibaca lagi undang-undang SPPA-nya, ya. Jadi kalau 12 baru ketika dia sudah lewat dari 12 tahun maka bisa diproses secara hukum, gitu ya. Tapi kadang ada juga dengan masyarakat itu menganggap ketika ada kasus anak yang melakukan tindak pidana dan itu misalkan usia 10 tahun atau 11 tahun, ya. 11 tahun dia melakukan tindak pidana misalkan. Oh ya, kasus yang mungkin adik-adik masih ingat, kasus pembunuhan ibu yang diduga yang membunuh adalah anak perempuannya di usia mungkin 10 atau 11 begitu ya, 10 atau 11. Orang masyarakat umum itu masih menganggap oh ketika itu dikembalikan ke orang tua, ketika anak yang usianya 11 tahun melakukan tindak pidana itu tidak akan dipidana. Pemahaman masyarakat masih seperti itu, ya. Pemahaman masyarakat masih seperti itu. Padahal tidak begitu, ya. Padahal tidak seperti itu. Ketika itu dikembalikan kepada orang tua, artinya anak ini masih belum berusia 12 tahun.
ya. Bentuk penyerahan kembali kepada orang tua tentunya itu dimintai juga wajib lapor kepada kepolisian biasanya. Gitu ya. Lalu keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan. Jadi sekarang itu yang tadi saya bilang ultimum remedium, penjara itu adalah upaya terakhir yang bisa dilakukan. Kalau misalkan sebelum itu apa? Kalau misalkan itu adalah upaya terakhir, apa upaya yang lainnya? Bisa dititipkan ke lembaga pelatihan. Jadi anak-anak ini masih bisa melakukan yang namanya pendidikannya, masih bisa sekolah, masih mendapatkan keterampilan, masih bisa bermain sesuai dengan hak anak. Begitu ya. Oke. Lalu ada pelayanan masyarakat. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung perkuliahan. Biasa kita akan ada tugas gitu ya. Tugas hari ini, kalau kemarin tugasnya adalah meresum, sekarang tugasnya adalah membuat makalah gitu ya. Makalahnya tentang apa? Urgensi diversi bagi anak berkonflik dengan hukum. Oke, ya, makalahnya itu temanya. Silahkan nanti mau ambil judul apa, yang penting temanya tentang urgensi diversi bagi anak berkonflik dengan hukum. Jangan lupa menuliskan sumber yang kalian ambil, misalkan dari buku kalian tuliskan ya. Ingat, ketika kita membuat makalah, tuliskan rumusan masalah dan itu yang dibahas ya. Referensi jangan lupa, sumbernya dari mana, apakah dari buku, internet dan lain sebagainya, itu jangan lupa dituliskan. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, silakan Mbak. Bu, ini untuk tugasnya kira-kira berbentuk softfile atau hardfile? Ya, kalau kita mengurangi kertas ya, paperless ya, jadi tetap menggunakan Google Drive meskipun ini makalah begitu ya. Dan untuk Google Drive yang sama, jadi tugas yang kemarin, cuman nanti dibuat folder lagi, foldernya tentang makalah urgensi diversi bagi anak berkonflik dengan hukum gitu. Jangan lupa dituliskan nama dan NIM ketika kalian mengumpulkan di Google Drive ya. Itu, dan teman-teman ketika mengumpulkan di Google Drive jangan difoto. Jangan difoto, di-scan aja ya. Kalau difoto kadang tulisannya itu kabur gitu ya, jadi tidak jelas sehingga ketika saya memeriksa itu agak kesulitan. Dan jangan tulis tangan dulu ya, ketik saja ya. Kalau ditulis tangan ketika di PDF ya, di-scan oleh kalian itu juga begitu. Saya susah untuk membacanya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup paham dengan tugasnya ya? Oke, tugasnya paling lambat 3 hari ya. Kalau sekarang berarti di hari Rabu, Kamis, Jumat ya. Jumat malam itu sudah dikumpulkan, sehingga ketika pertemuan selanjutnya kita bisa membahas bersama sebelum kita masuk pada sesi selanjutnya. Baik teman-teman, adik-adik sekalian, saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.